Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, balik lagi sama siapa? Aku, ya, Eka Dalila Putri. Nah teman-teman, seperti biasa pada minggu kali ini pada kesempatan kali ini aku akan mengulas materi pada hari Senin lalu, yaitu materi kelompok berapa? Kelompok 4. Nah teman-teman, sebelum aku mengulas materi kelompok 4 kemarin, aku akan mengajak kalian untuk sedikit bercerita bahwa kemarin itu ada beberapa teman aku yang maju ke depan cosplay sebagai public speaker. Nah teman-teman, untuk minggu ini cosplay public speakernya itu sama aja kayak minggu kemarin, yaitu 3 orang. Oke, orang yang pertama itu dia cosplay sebagai narasumber, tapi dia tuh lucu, jadi kayak dia tuh lebih cocoknya ke yang biasa ngelawak itu, pokoknya gitu. Nah untuk orang yang kedua itu dia menjelaskan tentang nyanyi, ya gitu, kayak lagu, kayak mengajarkan nyanyi gitu, kayak a i u e o lah, kayak gitu. Nah untuk orang yang ketiga itu menjelaskan tentang anime, teman-teman. Kayak aku nggak ngerti anime karena bukan wibu. Nah begitu teman-teman. Nah pokoknya itulah yang teman-teman aku tampilin minggu ini. Nah kita langsung next aja ya ke materi kelompok 4. Nah kelompok 4 itu kemarin menjelaskan tentang MC, terus announcer, dan moderator, kayak gitu teman-teman. Nah teman-teman, apa sih MC? Kalian pasti sering dengar kan MC itu apa? Jadi MC itu adalah Master of Ceremony atau Master of Ceremony adalah seseorang yang memimpin jalannya acara agar berjalan dengan rapi, teratur, dan lancar. Nah seorang MC juga bertanggung jawab terhadap keseluruhan acara. Nah untuk announcer, apa tuh announcer? Nah, announcer itu adalah penyiar, teman-teman, yang bertugas untuk membawakan acara seperti berita, lagu, maupun talk show. Biasanya kita ngedengernya di mana? Di Spotify. Nah, untuk penyiar itu harus memiliki sikap yang hangat, komunikatif, percaya diri, dan tidak monoton saat berbicara. Nah, untuk moderator tuh apa? Moderator adalah seseorang yang mengatur jalannya forum diskusi, menjadi penengah antara narasumber dan audiens, menjaga suasana tetap tertib, serta menyimpulkan hasil diskusi. Nah, teman-teman, selanjutnya itu ada teknik dasar yang wajib dikuasai dalam public speaking. Nah, yang pertama itu adalah teknik vokal. Kalian pasti sering mendengar dengan teknik vokal. Nah, dalam berbicara, kita harus menggunakan intonasi yang jelas dan menarik agar audiens mudah memahami apa yang kita sampaikan. Nah, kita juga perlu memberikan penekanan pada kalimat yang penting agar audiens itu paham bahwa kalimat itu penting, kayak gitu. Nah, kemudian juga ada teknik performa atau gestur. Nah, kalian pasti nggak asing dengan kata-kata ini. Nah, dalam berbicara di depan umum, eye contact dengan audiens sangat penting. Kenapa? Karena menunjukkan rasa percaya diri kita dan membuat audiens merasa diperhatikan gitu. Gerakan tangan, tubuh itu juga harus dilakukan secara alami ya teman-teman, jangan dibuat-buat, apalagi kayak gitu gak boleh ya teman-teman. Nah kita juga harus menampilkan ekspresi wajah dan bahasa tubuh yang sesuai dengan materi yang kita jelaskan gitu. Jangan ekspresi wajahnya marah terus, gak boleh itu teman-teman. Nah kalau misalnya selain itu nih, saat kita berbicara juga kita dianjurkan untuk menggunakan smiling voice. Nah, agar apa? Agar terlihat lebih ramah dan menyenangkan. Jika menyampaikan jokes atau candaan, jangan terlalu berlebihan. Jangan tertawa berlebihan pada jokes yang kita keluarkan gitu, teman-teman. Nah, berikutnya itu adalah seorang moderator juga harus memiliki beberapa teknik yang wajib dikuasai. Nah, teman-teman, kalau kalian mau menjadi moderator, kalian wajib mendengarkan ini ya. Moderator harus menguasai materi dan tema diskusi supaya dapat mengarahkan pembicaraan dengan baik. Selain itu, moderator juga perlu mempelajari profil narasumbernya sebelum acaranya dimulai. Nah,
Kemudian kita membahas tentang penyiar atau announcer. Nah, menurut Haneke, kalau nggak salah Haneke, dalam bukunya yang berjudul The Radio Announcer Handbook gitu, dia menjelaskan kayak seorang penyiar harus memiliki kemampuan komunikasi gagasan dan komunikasi kepribadian. Nah teman-teman, kemudian untuk seorang MC yang baik ada beberapa kemampuan yang perlu dimiliki. MC harus memiliki vokal yang jelas dan mudah dipahami, mampu mengatur intonasi, tempo, dan volume suara, serta menguasai teknik pernapasan agar suara tetap stabil. Tidak hanya itu, seorang MC juga perlu memahami rundown acara secara detail, menjaga ketepatan waktu, serta memiliki kemampuan improvisasi saat terjadinya kendala. Nah, jadi teman-teman dapat kita simpulkan bahwa public speaking dalam mengelola dan membantu acara memerlukan beberapa teknik dan keterampilan, mulai dari teknik vokal, gestur, penguasaan materi, hingga kemampuan mengatur suasana. Baik MC, moderator ataupun penyiar memiliki peran penting dalam keberhasilan sebuah acara. Nah, begitu teman-teman. Dan kemarin juga kelompok 4 keren banget, ada yang cosplay menjadi kayak MC dan cosplay menjadi kayak di kereta gitu tuh. Tau kan kalian kalau misalkan di kereta kayak gimana, kayak sebentar lagi kita sampai di stasiun kayak gitu. Nah teman-teman, itu untuk materi kelompok 4 yang bisa aku jelaskan. Mohon maaf banget karena aku ini ngejum banget, tapi karena ini di kamar aku, karena aku lagi pulang teman-teman, jadi backgroundnya agak beda. Ini dalam kamar kesayangan princess. Oke teman-teman, terima kasih. Maaf banget kalau misalkan ada salah kata yang aku ulang-ulang, itu maaf banget. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga semoga ilmu yang saya sampaikan itu bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye teman-teman, sampai jumpa di learning journal berikutnya. Bye bye.